Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ada pertanyaan lagi dari jamaah kita. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh kita share ke grup keluarga terdekat seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan ipar tentang apa-apa yang kita capai, misal beli mobil baru, rumah baru, ataupun masakan yang kita sajikan. Apakah itu termasuk ain Ustadz? Nah, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berkaitan dengan memposting, men-share atau memberitahukan tentang kenikmatan yang kita dapatkan, itu tergantung tujuannya, juga tergantung kondisi. Asalnya, menceritakan kebaikan kepada orang lain itu dibolehkan, bahkan dianjurkan apabila itu bertujuan untuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka adapun dengan kenikmatan Tuhanmu, maka ceritakanlah. Ini menunjukkan bahwa kita boleh, bahkan dianjurkan menceritakan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah taala kepada orang lain, terutama keluarga sendiri. Sebagai bentuk apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila menceritakan kenikmatan itu dengan niat untuk membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, maka itu menjadi tidak boleh, menjadi haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 23, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri lagi membanggakan dirinya. Jadi kalau tujuannya untuk menyombongkan diri, membanggakan dirinya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh kita menceritakan kepada orang lain. Demikian juga kalau misalnya kita niatnya untuk mensyukuri kenikmatan Allah, tapi kondisinya tidak mendukung. Seperti misalnya kita menceritakan kenikmatan harta yang kita dapatkan kepada orang yang benar-benar sedang kekurangan harta. Maka di situ akan ada kekhawatiran, menyakiti hatinya, menyinggung dirinya. Maka sebaiknya jangan. Demikian juga kalau kondisinya kita menceritakan kenikmatan itu dikhawatirkan menyebabkan adanya hasad dan dengki. Nah, yang mana orang yang melihatnya, dia qadarullah memiliki penyakit ain, maka akan timbullah hal yang tidak kita harapkan. Ya. Sebenarnya di antara menghindar dari penyakit ain adalah kita tidak suka pamer. Ya. Tapi kalau tujuan menceritakan kenikmatan itu untuk bersyukur, tidak mengapa. Di dalam surah Yusuf ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang bermimpi. Ya, mimpi yang bagus. Nabi Yakub alaihissalam ayahandanya mengatakan, "Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Wahai putraku, janganlah menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu supaya mereka tidak membuat makar kepadamu, membuat tipu daya kepadamu. Sehingga di situ menunjukkan bahwa dilarang untuk menceritakan kenikmatan kepada orang yang apabila dikhawatirkan kenikmatan itu dapat membuat orang lain menjadi hasad dan dengki. Apalagi untuk membanggakan dirinya, tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah sayyidnya. Sayyid itu adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia dari anak Adam.
wala fakhr, dan tujuan menceritakan itu untuk menunjukkan fakta, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, bukan fakhr, bukan untuk menunjukkan kebanggaan. Itu menunjukkan bahwa menceritakan kebaikan, kenikmatan kepada orang lain dibolehkan apabila tujuannya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan di situ tidak ada kekhawatiran orang yang diberitahu itu dia sakit hati karena dia tidak memiliki kenikmatan itu, atau orang yang diberitahu tentang kenikmatan itu tidak dikhawatirkan dia memiliki hasad dan dengki. Oleh karena itu kesimpulannya, kalau kita menceritakan kepada keluarga terdekat sendiri itu insya Allah masih aman. Kenapa demikian? Karena cerita kepada orang tua, saudara-saudara kandung, itu karena kasih sayang mereka kepada orang tersebut, maka jaranglah kemudian ada iri, dengki, malah senang biasanya. Berbeda kalau kita ceritanya kepada orang lain. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa antum jazakallahu khairan. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari jamaah sekalian. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.